secangkir kopi, dan kehancuran Kekaisaran Ottoman. Secangkir kopi berperan penting dalam kejatuhan Kekaisaran Ottoman. Kalian tahu bahwa dengan secangkir kopi pada saat itu, orang-orang mulai membincangkan gagasan-gagasan revolusioner dan nasionalis yang menyebabkan jatuhnya kekaisaran. Sajian kopi dari dulu telah menjadi minuman yang familiar, mulai dari kalangan elit hingga kalangan akar rumput. Ia adalah minuman yang menembus ruang batas, mulai dari tempat, waktu, hingga status. Ia dikenal dengan nama yang berbeda-beda dari berbagai negara. Namun, pada pertengahan abad ke-16, kopi hanya dikenal sebagai kafe. Dikutip dari nationalgeographic.grid.id, istilah kafe adalah kata dalam bahasa Turki yang artinya kopi. Pada saat itu, wilayah tersebut diperintah oleh Kekaisaran Ottoman yang menguasai penggemar kafe dari Eropa Tenggara hingga Persia. Dari The Economist yang dikutip oleh nationalgeographic.grid.id, bahwa kopi pertama kali diperkenalkan ke Turki pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Hal itu terjadi ketika orang yang dikirim oleh Sultan untuk memerintah Yaman menemukan minuman yang dikenal dengan nama kohwa. Lalu, dia pun membawanya kembali ke Istana Ottoman di Konstantinopel, hingga menjadi sangat populer. Karena itu, pendirian kedai-kedai kopi yang dikenal dengan nama Cafe Hane marak dilakukan. Kedai kopi memungkinkan seseorang untuk berkumpul, bersosialisasi, bertukar informasi, belajar atau rekreasi. Anggota masyarakat yang sadar literasi membaca beragam berita yang sedang berlangsung, seperti anggota elit pasukan Ottoman yang merencanakan tindakan protes terhadap Sultan. Pejabat membahas intrik pengadilan, pedagang bertukar rumor perang, sementara mayoritas yang buta huruf hanya ikut mendengarkan. Di kedai kopi, mereka mengedarkan ide-ide pemberontakan, penentuan nasib sendiri, dan validitas yang kuat. Di sanalah mereka mulai mengeja lirik-lirik perlawanan untuk negara Ottoman. Memasuki abad ke-19, semakin mendidih di negeri Ottoman. Seiring semakin meningkatnya popularitas kedai-kedai kopi, dan kian terus berkembang, kelompok etnis di wilayah Eropa dengan mayoritas Kristen Ortodoks Timur mulai menggalang dukungan untuk memberontak, merebut kemerdekaan. Para aktor-aktor nasionalis merencanakan taktik perlawanan mereka. Sambil mengikat erat aliansi perjuangan di kedai kopi Thessaloniki, Sofia, dan Beograd. Usaha mereka yang berbahan bakar kafein dan narasi-narasi propaganda berbuah kemerdekaan Yunani pada tahun 1821, Serbia pada tahun 1835, serta Bulgaria pada tahun 1878. Namun, kendati demikian, kopi tidak berdiri sendiri sebagai faktor. Banyak alasan dan kompleks. Namun meskipun begitu, peran kopi juga tidak bisa disederhanakan. Sobat Peka, kalau kalian merasa bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja, mari kita ketemuan di warung kopi, membincang segala hal yang mungkin tanpa perlu ada detak jantung yang berbunga-bunga.